Nah, tadi selain kita ngomongin monitoring dan automation, sekarang itu saya pengen ngomongin bahwa beberapa aplikasi atau produk yang udah ada, dia pakai API lagi, itu buat menambah functionality dia. Jadi nanti ada beberapa sampel yang biasanya kan kalau kita ngomongin produk atau startup, kita kan pasti ngomongin kita fokus di core service kita apa? Fokus di core service, kita solve problem yang kita pengen solve. Tapi kadang kita nambahin sesuatu, itu bikin orang seneng. Contohnya adalah ini, mailbox. Kalian tahu kalau kalian nge-host email sendiri, attachment nggak sampai 2 mega, kalau misalnya kalian pakai self hosting. Terus kemudian kalau misalnya di Gmail, kalian tahu kalau itu di limit cuma sampai 20 mega kalau nggak salah. Nah, mailbox dia meng-solve problem attachment size limit, karena protokol email itu udah protokol yang paling kolot sama kayak HTTP, which is dia nggak didesain dulu untuk menghandle data ukuran segitu gedenya. Akhirnya mailbox itu mengintegrasikan dengan Dropbox. Jadi kalau kalian misalnya pengen nge-attach sesuatu, kalian sesimpel upload ke Dropbox, terus kemudian kirim linknya. Jadi nggak ada limitasi berapa kalian yang bisa kirim via email. Limitnya cuma kapasitas Dropbox kalian, which is rata-rata kalau kalian baru sign up itu kurang lebih 2,5. Siapa yang belum punya Dropbox? Belum ada? Nanti saya mungkin bisa ngasih itu Mbak, biar saya dapat space tambahan. Jadi mailbox itu dia meng-solve problem attachment size limit dengan menambahkan fitur Dropbox ke dalam aplikasinya. Demikian juga dengan Sparrow. Ini Sparrow yang belum tahu. Sparrow adalah salah satu email client yang simple banget. Sampai saya lebih milih pakai Sparrow dibanding native client dari OXX. Sparrow juga sesimpel, kalian tinggal drag and drop atau langsung paste ke dalam compose message ini, dan dia akan otomatis langsung upload ke, kalau bukan Cloud App, ke Dropbox, dan dia langsung jadi link kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya film yang ukurannya gede pengen dikirim, tinggal copy, paste, asal kalian udah nge-link. Ini kan kalian bisa lihat bahwa ini tuh bisa di-link pakai Dropbox atau pakai Cloud App. Begitu kalian copy paste filenya, kalau kalian belum nge-link, dia jadi attachment. Tapi kalau kalian udah nge-link, dia langsung upload ke Dropbox atau Cloud App, kemudian langsung muncul link kayak gitu. Jadi pada saat yang menerima email buka, ngeklik, itu langsung dia akan dialihin ke Dropbox atau Cloud App, di mana file kalian udah upload. Nah yang berikutnya, ini salah satu startup Indonesia yang paling keren, yang memanfaatkan API untuk nambah added value buat startupnya. Orangnya lagi yang bikin ada di sini pun. Wah, siapa itu? Itu sebelahnya Mas Adi. Wih, Mas Petra. Jadi, ya kalau yang pengen nanya-nanya gimana dia implement, bisa nanya ke Petra di sana. Dia CTO dari Urban Indo. Urban Indo, salah satu yang paling penting pada saat kalian memutuskan mau beli suatu rumah, kalian pasti mikir kan, di sekitar rumah itu tuh ada apa sih? Saya dari sini ke sana jauh nggak? Saya belanja jauh nggak? Saya ke sekolah jauh nggak? Ke masjid jauh nggak? Petra mengimplementasikan dengan API dari Foursquare. Setiap kalian memilih suatu properti yang pengen kalian lihat atau pengen kalian beli, dia akan ngasih tahu bahwa di sekitar situ ada beberapa interesting spots yang ditarik dari Foursquare dan ditampilin. Ternyata di properti itu ada ke Bandung Trade Center, bisa ada XX1, ada Pasteur Hyper Point di sekitar rumah yang ada di situ. Hasilnya adalah orang yang melihat itu akan lebih kebantu untuk memutuskan apakah dia tertarik sama tempat itu atau enggak. Dibanding kalau misalnya kalian cuma lihat alamat posisi, kalian langsung mikir-mikir, ini dekat kemana ya? Ini kalau misalnya saya pengen belanja jauh nggak ya? Kalian pasti jadi mikir-mikir. Tapi dengan dikasih tambahan informasi seperti itu,
itu decision akan lebih mudah karena ada informasi tambahan yang biasanya jadi salah satu poin penting pada saat kalian memutuskan akan tinggal di mana. Nah, ini adalah satu sampel lagi yang menurut saya membuat sebuah Android itu jadi lebih smart. Saya nggak tahu Google nanti akan jadi kayak gitu atau enggak. Ini masih beta. Bahkan di Google Plus itu orang sampai rebutan. Karena dia menerapkan sistem beta user seperti sama yang dilakukan oleh Mailbox yang tadi saya mention. Jadi pada saat kalian sign up, kalian itu belum tentu langsung bisa pakai. Kalian akan ada di antrian sekian, dan pada saat kalian dapat antrian itu, kalian punya invitation 5 untuk undang orang. Kalian tahu di Google Plus itu diperjualbelikan. Dulu tuh Mailbox sampai kayak, wah antrian 700.000 sekian, ini nunggu berapa lama baru bisa dapat. Itu adalah salah satu teknik kalau yang pengen launching startup, pengen launching beta. Yang paling umum sekarang itu adalah tekniknya bikin antrian. Di satu sisi kita bisa ngelimit berapa user yang pakai sistem kita sehingga kita nggak kepayahan kalau misalnya kita nggak kuat nge-handle. Di satu sisi itu bikin excitement orang buat nyobain tuh lebih tinggi. Karena misalnya kita lihat, kita masuk nih sign up, waktu itu saya dapat antrian ke 60.000 sekian. Dan saya baru dapat setelah 3-4 hari baru bisa nyobain. Nah, dengan teknik launching seperti itu, orang jadi tahu, wah banyak banget yang mau pakai. Sebagus apa sih ini? Di Google Plus itu heboh. Ada yang punya invitation ini nggak? Mau dong tukar sama ini gitu. Waktu itu selain affiliate juga lagi baru launching itu apa ya satu? Ada satu yang beta. Saya lupa. Ya? Yang ganti iya, launcher. Cuma satu tab itu. Ada satu lagi. Saya lupa namanya. Kalau yang satu lagi, oh iya timer Ya, kan? itu di antri juga sama. Antrian juga kan? Nomor juga. Konsepnya pakai nomor. Jadi sampai ada yang bilang, ada yang mau tukar nggak? Saya punya invitation timer. Ada yang mau tukar nggak? Saya pengen affiliate. Itu di Google Plus banyak banget waktu itu ngomongin. Jadi kalau kalian pengen launching, bikin sesuatu kayak gitu itu menarik buat orang penasaran. Nah, kita ngomongin balik lagi ke API, affiliate itu kalian tahu bahwa kalian pasti membuka beberapa aplikasi, sering membuka aplikasi. Misalnya, kalau misalnya saya lagi di BDV, yang saya buka itu pasti related dengan kerjaan. Misalnya kayak saya buka email, saya buka Evernote, saya buka Wunderlist, saya buka apa lagi? Semua hal yang terkait dengan kerjaan. Oke? Tapi pada saat saya nyampe di rumah atau pada saat saya bangun pagi, itu tuh pagi biasanya saya bukanya tuh baca-bacaan. Misalnya kayak Flipboard, Site, Google Plus, Pad. Tapi pada saat di rumah atau pada saat malam hari itu biasanya yang saya buka itu e-book reader, sosial media, Twitter segala macam. Jadi affiliate tuh tahu bahwa kalian setiap waktu dan setiap tempat itu aplikasi yang kalian buka itu pasti beda-beda. Dan kalau dengan yang sekarang yang sistem folder itu kalian pasti langsung search ini di mana ya? Atau misalnya pakai iOS biasanya langsung spotlight cari nama apps-nya. Affiliate dia bikin ada beberapa smart list kalau mereka bilang. Jadi ada yang berdasarkan waktu, ada yang berdasarkan lokasi, dan ada yang berdasarkan weather. Jadi sebagai contoh, seperti tadi saya bilang, di halaman home-nya itu pada saat kalian buka, misalnya kalian lagi di rumah, itu list application yang muncul itu adalah aplikasi yang sering kalian buka pada saat kalian di rumah. Terus misalnya pada saat kalian datang ke kantor, dia tahu bahwa kalian lagi di kantor. Dengan dia nge-track lokasi kantor kalian, dia tahu bahwa kalian lagi di kantor. Yang muncul adalah aplikasi-aplikasi yang memang sering kalian buka buat kerjaan. Jadi kalian nggak usah browsing-browsing lagi, nggak usah nyari-nyari lagi, tapi langsung ada di depan kalian. Demikian juga kalau misalnya udah malam, kalian pengen baca sesuatu, dia langsung nampilin listnya yang memang sering kalian buka pada saat
pengen tidur gitu. Jadi ini sebuah produk yang which is sebenarnya launcher, which is di Android itu banyak banget launcher, ada Nova Launcher, ada launcher bla 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 bla, namanya banyak. Tapi kayak semuanya itu jualannya visual. Kebanyakan tuh rata-rata jualannya visual. Aviat selain visual yang dia jual adalah smart list-nya. Jadi kemarin tuh di Google Plus, kalau timer itu kan sebenarnya dia nggak smart. Timer itu cuman kita bisa bikin apa ya? Kita bisa ganti theme yang menarik secara visual dengan mudah. Karena ada theme-nya ada banyak dan beneran apa namanya? Mereka update terus dari sisi desain. Secara visual itu menarik. Tapi kalau misalnya orang yang freak sama functionality kayak saya lebih prefer ini. Di Google Plus pun banyak yang, saya nggak suka timer nih, ternyata saya lebih prefer pakai Aviat karena dia lebih smart. Karena kalau yang visual, kadang kita lama-lama bosen juga. Nah, yang terakhir, jadi kalau tadi itu yang beberapa saya kasih contoh itu, mereka cuma nambahin edit value ke produk mereka, seperti Mailbox, kemudian Aviat, dalam artian mereka adalah sebuah produk, kemudian ditambahin dengan menggunakan API, tambahin fitur baru, jadi suatu produk plus, which is value-nya jadi nambah. Tapi ini ada satu produk yang benar-benar memanfaatkan API semua, dan dia berdiri di atas API itu untuk jadi suatu produk. Sayangnya saat ini baru ada di iOS, setahu saya. Saya nggak tahu. Ada yang tahu ini nggak? Ada yang tahu? Iya, IFTTT. If then that. Ya. If this dan ya then that. Ya. Jadi ini adalah suatu aplikasi. Ini sebenarnya adalah dia akan membuat kalian jadi programmer dengan cara mudah, memanfaatkan API sosial media, email, kalender, segala macam. Jadi dia memanfaatkan semua API dari yang udah ada untuk membuat sebuah mekanisme di mana kalian pengen ngelakuin sesuatu. Sebagai contoh, kalau misalnya dia ngebaca weather, ini, kalau misalnya dia ngebaca weather itu bahwa akan ada salju, please let me know. Jadi dia ngirim email ngasih tahu bahwa ada mau salju hari ini. Jadi tolong kasih tahu saya via email. Terus kemudian kalau misalnya RSS itu ada yang baru, tolong dong emailin rekapannya. Berikutnya, saya pengen semua postingan di Facebook saya itu direkap ke Evernote. Saya pengen nyimpen semuanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita pengen mencatat semua aktivitas kemana-kemana kita. Dengan check-in di Foursquare, kita masukin ke Google Calendar. Nah, ini tuh semuanya secara functionality, dia itu manfaatin API. Dia nggak bikin apa-apa selain dia manfaatin API, dan dia bikin mekanisme di mana kalian bisa mengotomatisasi suatu API tersebut untuk men-trigger fungsi baru. Kalau yang saya pakai di sini, saya pengen nyimpen semua foto yang di tag sama teman-teman saya ke Google Drive saya. Terus saya bikin juga untuk ngerekap semua tweet saya masuk ke Google Spreadsheet. Terus apa lagi yang saya rekapnya? Baru sebatas itu sih. Jadi kebanyakan yang saya pakai di sini itu baru sebatas untuk ngerekap data. Seperti kalian tahu, mungkin kalian pengen nyimpen semua tweet kalian, tapi kan ribet tuh kalau harus scrolling. Lebih enak mungkin bacanya di Excel atau Google Spreadsheet. Jadi saat ini aplikasi ini saya pakai cuma buat merekap activity di sosial media saya. Gitu. Jadi kenapa saya ceritakan itu semua? Kita bisa ngebangun sesuatu yang baru dan lebih smart cuma dengan memanfaatkan API. Jadi opsinya adalah, misalnya kalian udah punya produk, kalian pakai produk kalian itu, kalian tambahkan value baru ke dalam aplikasi kalian dengan menggunakan beberapa API tambahan. Data dari API tambahkan ke produk kalian. Produk kalian jadi lebih smart.
Atau bahkan totally kalian bikin produk baru berdiri di atas API tersebut. Kayak tadi. Cuman biasanya kalau kita tergantung API, hidup mati kita juga bergantung sama si yang punya data. Sebagai contoh kayak kalau misalnya kita bikin produk di atas Twitter, Twitternya nge-kick kita, nggak ngasih akses, ya udah mati kan produk kita. Problemnya itu. Tapi kalau misalnya kita smart ya, why not? Kita bisa bikin yang smart kayak tadi. Oke, jadi itu mungkin sedikit sharing dari saya tentang gimana kalian bisa mengkombinasikan beberapa API sehingga kalian bisa bikin produk baru atau kalian bisa menambah added value ke produk kalian. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, yang kalian bisa tahu bahwa nanti Kiri dan Gojek itu bakal punya API yang kalian mungkin bisa nambahin ke produk kalian. Jadi nanti bisa langsung nanya-nanya ke mereka. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Kalau